Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, monggo kita wiwiti kajian kita yang menika kanthi ndedonga sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, belajar kita bersama memahami apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya agar kita bisa melakukan aktivitas di dunia ini sesuai dengan apa yang dikehendaki. Pada pertemuan terdahulu sudah kita sampaikan tentang 3 induk, 3 sumber dari kesalahan yang dilakukan manusia yang kemudian berdampak pada dosa. Kemutan Ibu apa? Yang pertama apa? Sombong. Sombong, takabur, takibir. Seperti perilakunya atau sikapnya iblis yang kemudian menjadikan dia dilaknat oleh Allah. Kemudian dengki, sebagaimana sikapnya, sifatnya Qabil bin Adam terhadap saudaranya yaitu Habil. Dan yang ketiga adalah karena tamak, selalu menginginkan lebih banyak untuk kepentingan dirinya. Nah, dalam hal ini Nabi Adam pun pernah, sebagai pelajaran untuk kita semua, bahwa tamak itu kemudian akibatnya buruk. Nah, pagi hari ini kita akan bahas salah satunya untuk yang takabur. Kemarin walaupun secara singkat sudah kita bicarakan, ketika Nabi menjelaskan tentang takabur itu, ada sahabat yang menanyakan tentang atau perihal orang yang suka berpakaian necis, berpakaian bagus, berpakaian indah. Dimaksudnya apakah itu termasuk takabur? Nabi menjelaskan bahwa innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan suka akan keindahan. Dan Nabi melanjutkan bahwa yang dimaksud takabur itu batorul haq wa ghamtun nas. Jadi orang yang sombong itu punya 2 sifat yang melekat, yaitu batorul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Terus nek pun rumangsa luweh itu biasanya niku sing muncul. Jadi menolak kebenaran, mesti nek ngono apa-apa menangi dhewe, rumangsa benere dhewe, sehingga sulit menerima masukan. Maka dia juga ghamtunas, dia merendahkan atau meremehkan orang lain. Nah, sekarang kita sampaikan yang kedua, kita pahami bersama Bapak Ibu, yaitu sifat hasad atau dengki. Ini perlu kita pahami betul, karena dampaknya, eksesnya, di dampak negatifnya itu sangat luar biasa. Baik, yang pertama kita coba pahami apa sesungguhnya yang dimaksud dengan hasad itu. Menurut para ulama terdahulu, di antaranya Syekh Mustafa Al-Adawi
beliau ngendika bahwa al-hasadu wa tamanna zawalan nakmati, jadi an sahibiha. Jadi al-hasad itu huwa namanna zawalan nikmati an sahibiha. Hasad adalah menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada saudaranya atau pada orang lain. Jadi itu hasad. Jadi hasad itu zawalan nikmati an sahibiha, menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Jadi ketika kita melihat ada orang lain siapapun, bisa jadi saudara kandung, saged mboten Bapak Ibu, hasad dengan terhadap saudara kandungnya sendiri. Karo kakange ro adine saged mboten? Saged, sangat mungkin. Ketika mereka memiliki sesuatu yang lebih kebaikan, kemudian tidak senang, bahkan berharap itu hilang, tidak ada pada dia. Ke yang pertama. Kemudian Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hasad, jadi al-hasada huwal bughdu wal karamatu lima yarahu min husni halil mahsud. Jadi hasad itu adalah membenci dan tidak suka terhadap kebaikan yang ada pada orang lain. Membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik atau kebaikan yang ada pada orang lain. Nika hasad. Dengan demikian Bapak Ibu, tiyang ingkang hasad menika menapa ingkang dipun pikiraken, menapa ingkang dipun penggalihaken itu semua tentang orang lain. Jadi yang dipikirkan, yang ada dalam pikirannya, dalam hatinya itu orang lain. Mboten sempat mikir awake dhewe. Sing dipikir niku wong liya. Nggih. Di SMS nih. Suka melihat orang lain susah, atau susah melihat orang lain senang atau suka. Atau yang dipikir niku wong liya. Bahkan yang dipikir niku mungkin wis saring lempus. Nah sing hasud niku terus saya ketap-ketip, mikirke dheweke. Kok iso nih? Kok dheke sing entuk? Kok aku ora nih? Oh mbok gegeblak ngono ya. Terus pikirane nu elek kabeh, Pak Bu. Terus sing dipikir wong liya terus. Oh mbok pangan pathek ya. Nek wong ning nenandur ngono to. Le nandur jejer, padahal ya le ngupakara padha misalipun. Kok ndek kono apik ndekku ora apik misalipun. Nggih. Pikiranipun ngeres, Pak Bu. Pikiranipun nglambrang. Terus ngantos siang malam yang dipikirkan dia. Boten saged tenang gesangipun. Dan kemudian apa Bapak Ibu? Orang yang hasad ini ketika ketemu dengan orang lain, apa yang dibicarakan? Pasti orang itu. Akhirnya ghibah terhadap orang itu. Andake sing ora-ora. Paling ngingu-ingu iki misalnya. Paling iki ana prewangane. Dukun dan sebagainya dan sebagainya. Jadi pikirannya selalu negatif pada orang lain. Bahkan kemudian berharap nikmat itu hilang, Pak Bu. Mboten seneng, mboten iso nyawang wong liya niku seneng. Ini hasad. Dan bahayanya luar biasa Bapak sekalian. Penyakit menika. Sehingga dilarang betul oleh agama kita agar kita menghindari.
Padahal setiap orang punya potensi menika. Kula panjenengan sami mawon. Asline niku nek ndelok wong seneng niku jane ya rada susah itu. Cuman kemudian apakah kita bisa mengendalikan diri atau tidak? Kita kemudian bisa napa ngeleremke pikir atine awake dhewe napa mboten itu. Kalau kita ikuti pasti kemudian yang terjadi itu, Pak. Semua berpotensi itu. Semua berpotensi. Kalau punya sami mawon. Maka ini harus kita hindari betul. Bahayanya hasad, Bapak Ibu sekalian, bahayanya sifat dengki menika dipun gambaraken dening Kanjeng Nabi. Maka dilarang betul. Iyyakum wal hasada, kata Nabi. Jauhilah atau hati-hatilah terhadap sifat hasad. Fa innal hasada ya kulul hasanati kama takulun nar. Di iyyakum wal hasada, hati-hatilah terhadap hasad. Fa innal hasada yaqulul hasanati kama takulun nar. Karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan kama takulun nar, seperti api yang memakan kayu bakar. Kanjeng Nabi le nggambarke sampai sebegitunya. Artosipun ini kan gambaran yang semua orang itu paham niku lho. Jadi hasad itu digambarkan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Semua orang paham. Kados pundi kedadosanipun nek kayu bakar kobong. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Habis. Jadi kebaikannya itu akan habis, Pak. Naudzubillah. Ini karena sifat hasad ini. Ini seperti api yang melahap memakan kayu bakar. Ibu-ibu sangat paham walaupun saat ini wis arang-arang nganggo kayu bakar nih. Yang paling mboten punya pengalaman itu. Ketika kayu bakar ditemukan dengan api, yang terjadi pasti kayu bakarnya habis, jadi arang, jadi abu. Itulah gambaran kebaikan kita yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit, hari per hari. Ketika kemudian ada sifat hasad di dalam diri kita, maka habis, kebaikannya akan habis. Nalare dos pundi Bapak Ibu, kok bisa kemudian habis? Tadi saya matur, orang yang hasad itu ya, biasanya kemudian ghibah, menjelekkan dan sebagainya. Dan itu tidak selesai Pak Bu, itu tidak selesai. Orang yang kita ghibah, orang yang kita rasani, orang yang kita dengki itu akan kemudian kita jelek-jelekan dan sebagainya. Itu kemudian sampai akhirat nanti akan diselesaikan oleh Allah, akan diadili oleh Allah. Kalau kita menghadap Allah, artinya mati dengan membawa kebaikan, membawa pahala sholat, puasa, zakat dan sebagainya, itu bisa hilang, bisa habis karena kezaliman yang kita lakukan terhadap seseorang. Karena Nabi memberitahukan kalau ada hak-hak orang yang belum terselesaikan, kalau ada perilaku kita, sikap kita, omongan kita yang menyakiti orang lain, perilaku kita yang tidak adil menyakiti orang lain dan seterusnya, sampai kita mati belum dimaafkan, maka kebaikan yang kita lakukan itu besok akan kita gunakan untuk mengganti keburukan yang kita lakukan di dunia ini. Maka bisa habis. Maka pentingnya di sini Bapak Ibu kita memahami dan kemudian menjauhi sejauh-jauhnya sifat hasad ini. Ibnu Qudamah, salah seorang ulama salaf
itu ngendika begini. Dengki itu termasuk penyakit hati. Jadi iri, dengki, hasad itu termasuk penyakit hati yang parah. Jadi melebihi hepatitis nih Pak Bu. Jadi kalau hepatitis itu ya dampak paling buruknya ya meninggal itu aja. Kalau mati kemudian memutus segala kenikmatan di dunia dan bisa jadi justru itu baik karena kemudian menghentikan kemaksiatan, kezaliman yang mungkin dilakukan. Tapi kalau hasad, dengki sampai dibawa mati, maka ini akibatnya lebih buruk daripada orang yang sakit hati dalam pengertian hepatitis itu. Leres nih Pak Aziz, hepatitis itu sakit nanti. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, dan penyakit hati tidak mungkin bisa diobati. Saking parahipun, dokter sangkat tangan nih. Tidak mungkin diobati. Nah, illa bil ilmi wal amal. Kecuali dengan ilmu dan amal. Di menurut Ibnu Qudamah, obat penyakit hasad, dengki itu dua, yaitu ilmu dan amal. Berarti ini paket yang kedah diunjuk sareng nih Pak Bu. Mboten ilmu atau amal loh nggih. Jadi ilmu dan amal. Niki sak paket. Tidak boleh hanya diminum salah satu. Satu ilmu, yang kedua amal. Karena orang yang memahami ilmunya, kemudian dia terus mengamalkan ilmunya, termasuk dalam hal ini yang kita sinau bareng-bareng pagi ini. Insya Allah dari sedikit penyakit itu bisa kita obati. Monggo ini kita perhatikan betul bahwa obat sakit dengki, sakit hati yang namanya hasad itu adalah dengan ilmu dan amal. Mas sekalian rahimakumullah. Para ulama kita memberikan pelajaran yang sangat indah, sangat bagus menyikapi tentang hasad ini. Karena yang dihasad atau yang kita hasadnya, yang kita irikan, yang kita dengkikan itu biasanya urusan nopo Bapak Ibu? Masalah nopo? Dunia nopo akhirat? Mesti masalah dunia sing di awake dhewe marake dadi iri, meri, dengki itu pasti urusan dunia. Nah, Ibnu Sirin mengatakan mahassatu ahaddan ala syai'in min amrid dunya li'annahu in kana min ahlil jannah fa kaifa ahsattu ala syai'in min amrid dunya wa huwa yusiru ilal jannah. Aku tidak pernah dengki pada seorang pun karena satu perkara urusan dunia. Di beliau ngendika, aku tidak pernah dengki pada seorang pun untuk satu urusan karena perkara dunia. Sebab jika ia calon penduduk surga, artinya orang yang didengki itu kok calon penduduk surga, maka bagaimana mungkin aku mendengkinya? Bagaimana mungkin aku dengki kepadanya untuk urusan dunia menika? Padahal ia akan segera berpindah ke surga. Jadi Ibnu Sirin bisa malih kalau baleni ya, ini rada mungkin perlu diulang. Jadi aku tidak pernah dengki pada seorang pun karena satu perkara dari urusan dunia. Sebab jika ia calon penduduk surga, maka bagaimana mungkin aku mendengkinya karena suatu urusan dunia. Kalian pun bayangkan ya Pak Bu, kita bayangkan seseorang yang baik, jadi dunianya juga baik, dan dia memang orang soleh, dia
insyaallah menjadi calon penduduk surga. Maka bagaimana mungkin, kata Ibnu Sirin, aku dengki pada dia untuk urusan dunianya. Wong dia itu calon penduduk surga. Kemudian beliau lanjutkan, sebaliknya, bila ia termasuk calon penghuni neraka, maka bagaimana mungkin aku mendengkinya karena urusan dunia. Padahal ia akan segera berpindah ke neraka. Jadi kalau orang itu jelek, ya, tapi mungkin dunianya baik, itu Ibnu Sirin juga tidak akan dengki pada orang itu. Tidak akan meri wong. Bagaimana mungkin meri wong dia calon penghuni neraka. Artinya apa, Bapak sekalian? Bagi umat Islam, bagi orang yang beriman, urusan dunia orang lain, apakah dia baik atau buruk, apakah dia nanti calon penghuni surga atau calon penghuni neraka, kita tidak perlu dengki. Kita tidak perlu membencinya, mendengkinya, tidak perlu hasad. Tidak ada untungnya. Untuk urusan dunianya loh, ya. Nah, sekalian rahimakumullah, kita boleh dengki, ya. boleh iri, ya. Boleh hasad itu pada hal tertentu. Kita boleh hasad pada seseorang. Dalam sebuah hadis itu diterangkan orang yang diberikan kelebihan harta tapi dia siang malam itu menggunakan hartanya itu di jalan Allah. Dia senang berderma, senang bersedekah, senang berinfak dan sebagainya. Atau orang yang diberikan kelebihan terhadap Al-Quran. Dia belajar mengajarkan Al-Quran siang malam. Kita boleh hasad pada orang yang seperti itu. Artinya ini hasadnya berkaitan dengan akhiratnya. Ini boleh. Bahkan Bapak Ibu boleh mengandai saumpama aku isoh sugih kaya kae. Aku ya arep nindakke kaya sing ditindakke dheweke. Itu boleh nggih. Boleh. Ning mboten ming bayangke tok kaya sing dereng dangu ten media sosial Pak Gunawan nggih. Ana wong sing ngimpi cerita karo bojone untuk duit 1 miliar. Nek sing lanang arep nggo ngene. Sing putre sing 500 yuta tak nggo masjid, sing 500 yuta tak nggo pondok pesantren. Lah kowe sesuk bagian apa? Aku ngimpi meneh. Sesuk ngimpi meneh. Artinya ming wong panjang angan-angan. Sama sekalian rahimakumullah, menika satu sifat penyakit hati yang sangat mungkin setiap saat itu menghinggapi kita semua. Dan ini sekali lagi dampaknya sangat dahsyat, bisa menghilangkan, melenyapkan seluruh kebaikan yang kita lakukan. Digambarkan seperti napa? Api yang memakan kayu bakar. Habislah semuanya, lenyaplah semuanya, sia-sialah apa yang kita lakukan ketika kita memperturutkan keinginan hati kita untuk mendengki orang lain. Apa obatnya? Ilmu dan amal. Di samping itu yakin Bapak Ibu bahwa Allah memberikan bagian ini tidak salah. Si fulan diberikan sekian, si fulana sekian, si A, si Suto, Noyo, semene dadap waru semene, niku Gusti Allah mboten klentu. Tidak salah. Dan itu sudah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sehingga kita mboten perlu meri untuk urusan dunia. Walaupun sekali lagi ini berat dimanapun. Baik orang berpendidikan bahkan yang tidak pun sama. Ngerti koncone munggah pangkat ngono ya. Ngerti koncone dipromosekke ngoten ya wis adem panas. Kalau tidak bisa mengendalikan diri, mulai mlebu bareng. Bahkan nek didelok sregepe ketok sregep aku. Ning kok sing dipromosikan DE misalnya.
Ketika yang satu naik gajinya, yang satu tidak, marry dan seterusnya. Luar biasa, godaan kita setiap hari ada Bapak Ibu, dimanapun dan siapapun kita, apapun profesi kita. Petani digoda dengan apa yang digeluti setiap hari. Pedagang juga demikian, guru, pegawai sama sedaya. Mekaten, mugi-mugi saestu menika dados ilmu ingkang manfaat dhateng kita sedaya. Saged kita amalaken saengga dados penawar, dados obat sakit hati yang namanya hasad. Monggo kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.